Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahlah ilmu dan berilah kecerdasanku. Amin. Oke, untuk anak kelas 4 hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Kelas 4 hari ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Semangat hari ini? Semangat, Bu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 22. Oke, tepuk hari ini dulu. Tepuk hari ini. Hari ini hari Kamis. Tanggalnya 22. Bulannya bulan Mei. Tahunnya 2000. Nah, semangat, yes. Ada yang tahu lagu anti bullying? Tahu. Oke, nyanyiin ya. Di sini Teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. tabu anti bullying, Jangan suka, menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, bullying, no. Sayang hewan, yes. Oke, tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. siap belajar, Siap belajar. siap. Mana suaranya? Ini suaraku, Mana semangatnya? ini semangatku. Oke. Hari ini kita masih belajar tentang materi yang kemarin. Kemarin tentang energi apa? Panas. Nah, sekarang masih tetap duduknya berdiskusi. Masih ada kelompok matahari, ada kelompok angin, dan kelompok siapa? Air. Hari ini pembelajarannya beda lagi, tapi masih tentang energi. Tapi hari ini belajar tentang energi bunyi. Pasti kalau misalnya kalian mendengar bunyi, pasti langsung tahu, oh, bunyi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Nah, kalian harus tahu apa itu sumber-sumber bunyi. Lalu kalian juga harus bisa memahami penyerapan bunyi dan memberikan contoh benda yang menyerap bunyi. Ada namanya bunyi pantul, ada namanya bunyi gaung, kerdam atau gema. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan materi sedikit sebelum kita praktek tentang energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran dan dapat merambat melalui media seperti udara, air, dan benda apa? Benda padat. Getaran ini menyebabkan perubahan tekanan di media yang kemudian merambat sebagai gelombang dan dapat didengar oleh pendengar. Berarti kalau bunyi itu pakai apa? Telinga untuk mendengar. Kalau bunyi pasti ada suara. Coba kamu tepuk meja kamu. Ada keluarannya suara. Itu namanya energi bunyi. Nah, sumber energi bunyi apa? Sumber energi bunyi yaitu semua benda yang bergetar dapat menghasilkan energi bunyi. Contohnya ada apa? Ada gitar. Nah, gitar itu menghasilkan suatu bunyi, tapi ini harus diapain dulu? Tak mungkin kamu pegang langsung bunyi gitar. Jadi harus diapain? Dipetik. Itu contohnya di gitar.
pegang-pegang aja dia tidak akan menghasilkan sebuah bunyi. Ada lagi namanya drum atau drum band ya. Tahu drum? Drum harusnya diapain supaya dia menghasilkan bunyi? Diketok atau dipukul. Beda ya, ketok sama. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, ada namanya perambatan bunyi. Tadi namanya sumber energi bunyi. Ada namanya perambatan bunyi. Kalau bunyi itu merambat melalui media perantara seperti udara, air, atau benda padat. Nah, bunyi dapat merambat lebih cepat dan jelas melalui benda padat dan cair dibandingkan melalui udara. Ada namanya frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi itu menentukan tinggi rendahnya nada. Kalau intensitas bunyi itu menentukan kuat lemahnya suara. Oke, kita lanjut ya. Ada namanya pemanfaatan energi bunyi. Energi bunyi itu memiliki manfaat seperti dalam komunikasi berbicara. Nah, kalau kita berbicara atau bernyanyi, berarti kita mempunyai energi bunyi. Nah, suara kita dikeluarkan oleh apa? Oleh apa ini namanya? Tenggorokan. Berarti kita juga mempunyai namanya energi bunyi dalam musik atau alat musik dan dalam berbagai bidang teknologi, misalnya sonar. Itu namanya pemanfaatan energi bunyi. Oke. Nah, kalau sifat-sifat energi bunyi kan tadi ada Ibu bilang ada namanya bunyi pantul, ada namanya gaung atau kerdam, dan gema. Nah, kalau gaung atau kerdam itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Kalau kalian berteriak di ruangan ini, akan menghasilkan bunyinya keluar atau tidak? Keluar. Pasti masih keluar ya, karena tapi dia tidak mantul. Bunyinya langsung keluar kan? Jadi tetangga sebelah kedengaran kalau kamu lagi berteriak. Ya, ke kantor juga kedengaran kalau kamu sedang berteriak. Ya, itu namanya namanya gaung atau kerdam. Nah, kalau di dalam ruangan ya, itu namanya gaung dan kerdam, suaranya masih memantul. Tapi kalau gema itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Contohnya misalnya kamu pergi ke suatu tebing, atau enggak kita misalnya teriak tuh di pelabuhan tuh. Kalau kamu teriak pasti mantul enggak sampai ke sana suaranya. Atau kadang kalian sering enggak bunyiin apa yang tembak-tembakan tuh? Yang pakai kaleng yang disusun. Baru ditembakkan ke sana kadang pakai spiritus. Yang pakai spiritus itu apa namanya? Leduman. Ya, leduman itu pasti mantul enggak suaranya? Nah, berarti kedengaran itu namanya gema. Sesuatu yang kamu teriakkan tapi dia mantul ke kamu itu namanya gema. Apalagi kalau misalnya kalian berteriak di sebuah gua. Itu kalau gua tuh kalau kamu teriak di dalamnya dia akan memantulkan lagi suara kamu keluar. Itu namanya gema. Oke. Kita lanjut. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda yang mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Oke. Karena hari ini kita akan melakukan praktek energi bunyi. Oke. Alatnya kemarin kita sudah kumpulkan, ada yang bawa kaleng, ada yang bawa ember, ada yang bawa batu. Oke, kita akan praktek sama-sama ya, tidak sendiri-sendiri, tapi kalian melihat prakteknya. Oke, kita akan melakukan praktek energi bunyi. Ada yang tahu ini apa namanya? Kalau permainannya apa namanya ini? Tapi dia untuk bisa mendengarkan suara kan? Tapi kalau misalnya kita ngomong sama-sama teman, berarti ini bisa bentuk telepati untuk mendengarkan suara kayak suara telepon. Ini namanya kaleng dan ada yang pakai kabel. Kalau pakai tali juga bisa kan? Tapi lebih bagus pakai kabel karena bisa menyambungkan. Nah, di sini ada ember sama air, ada batu dan alat-alat yang lain. Nah, coba kita praktek sama grup matahari, ada kelompok sama air sini. Satu orang aja. Oke. Kita coba ya. Memang ada suaranya atau tidak? Terus siapa yang ngomong nih? Coba tes ngomong. Siapa yang ngomong? Kopi aja ngomong.
suaranya menurut kalian mantul atau tidak? Mantul. Dengar nggak ke gendang telinga kalian? Nah, berarti alat ini bisa untuk digunakan energi bunyi. Oke, lanjut lagi. Ini di sini ada air. Nah, kan kalau misalnya energi air, udara, kalau batu, ibu campakkan ke sini, menurut kalian lebih cepat jatuhnya atau lambat? Cepat, Bu. Cepat. Kenapa? Karena dia berat, Bu. Karena batu berat. Oke, ibu tes ya. Ini kan ada dua batu, ada yang besar dan kecil. Mungkin perbedaan bunyinya juga berbeda dan pemantulan airnya juga berbeda. Coba lihat, maju sini. Nanti kita catat ya. Nih, ini dari yang kecil. Ada pemantulannya yang kalau kecil beda ya? Ini besar, batunya yang besar. Nah, gelombang dari pemantulan airnya lebih besar kalau batunya tapi kalau batunya kecil berarti gelombangnya lebih kecil. Balik. Anak-anak ibu kita lanjut. Nah, tadi kita sudah melakukan pelajaran tentang energi bunyi. Nah, ibu mau kalian mengerjakan soal untuk kita refleksi apakah kalian mengerti dari pembelajaran hari ini. Jadi kalian kerjakan tapi per kelompok ya, karena kita ada 3 kelompok. Kerjakan sama-sama ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya kerjainnya ya. Cari pertanyaannya, jawabannya dijawab. Nah, boleh diangkat. Nah, kita sudah mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, menurut kalian apa? Tentang energi bunyi. Apa? Berarti energi itu muncul dari sebuah apa? Sebuah getaran. Tadi masih ingat kalau sumber energi bunyi itu contohnya ada apa aja? Ada gitar, ada suling, ada drum. Tapi semua alat benda yang bisa menghasilkan bunyi itu namanya sumber energi bunyi. Nah, perambatan bunyi tadi apa? Yaitu perantara seperti udara, air, dan benda padat. Tadi kita juga sudah belajar praktek tentang benda cair dengan melakukan ember sama air dan batu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya ibu sudah memberikan pertanyaan. Alat musik yang menggunakan udara sebagai sumber bunyi adalah apa namanya? Trompet. Nah, trompet itu adalah alat musik yang menggunakan udara. Trompet itu kamu apakan? Kamu apakan kalau trompet? Ditiup. Berarti menggunakan udara. Udaranya dari mana? Dari mulut. Nah, ada namanya jenis bunyi pantul yang terjadi di dalam ruangan kelas, itu disebut apa tadi? Disebut gema. Kalau dia mantul itu namanya gema. Nah, ada lagi pertanyaannya. Merambat bunyi yang dilakukan yaitu melapisi dinding dengan menggunakan alat adalah namanya karpet. Lanjut, ada sebutkan contoh bunyi desak. Contoh bunyi desak gimana? Daun yang tertiup angin itu adalah contoh bunyi desak. Dan bunyi yang
sudah habis pertemuan kita lanjutkan minggu depan atau di hari Sabtu. Mungkin kita akan melakukan ulangan untuk siklus 2 tentang energi. Karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan minggu depan atau Sabtu aja deh ya, hari Sabtu. Untuk ketua kelas, berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim.